pagi, apa kabar hari ini? Berharap saudara-saudari ada di dalam keadaan yang baik. Yang sakit, semangat untuk sembuh. Yang sehat, juga semangat untuk menjaga kesehatan. Semangat untuk menjalani sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kembali kita berada di program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Gebi Domingas Titiahi Manuputi, melayani di GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Jumat 25 Februari 2022. Pada pagi hari ini, bacaan Alkitab terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Saat ini kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Di dalam ungkapan syukur itu kami mau merenungkan firman Tuhan untuk melandasi sepanjang hari ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus agar menyertai dan memampukan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Di dalamnya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghayati dan kemudian melaksanakan firman Tuhan di dalam sepanjang hari yang kami jalani. Inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk merenungkan, menghayati, dan kemudian melaksanakannya di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua begini, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengaminkan dan juga meyakini bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. Kita ada hidup di dalam dunia ini karena perkenanan Tuhan. Untuk itu, sudah selayaknya kita menjaga hidup dan kehidupan itu terhadap diri dan juga terhadap sesama. Sebagai manusia,
hendaknya kita menghargai dan melindungi hak azazi manusia untuk hidup. Inilah yang dibicarakan di dalam bacaan kita pada saat ini tentang melindungi kehidupan. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa Tuhan telah menentukan kota-kota perlindungan bagi orang Israel yang telah membunuh sesamanya. Orang ini pastilah dicari untuk dituntut, untuk dibalas perbuatannya. Hal ini menghindari main hakim sendiri. Perlindungan yang dilakukan adalah untuk menjaga agar supaya orang yang menuntut balas itu tidak berbuat hakim sendiri. Oleh karena itu dikatakan pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 disebutkan kota-kota perlindungan itu. Dikatakan bahwa orang yang membunuh dia tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan tidak direncanakan. Sebenarnya tidak ada niat dirinya untuk membunuh. Juga pembunuhan yang dilakukan bukan karena ia membenci sesamanya, kemudian ia membunuh. Bisa saja perbuatan pembunuhan itu disebabkan karena membela diri. Karena ia mau melindungi dirinya dari orang yang jahat terhadap dirinya. Sehingga dia terpaksa untuk membunuh. Karena tidak ada pilihan lain daripada dia dibunuh, maka ia melakukan tindakan pembunuhan itu. Berbeda dengan pembunuhan berencana. Pernah terjadi di tahun 2019 kasus pembunuhan yang direncanakan. Kasus pembunuhan terhadap hakim di Medan, Jamaluddin. Otak pembunuhannya adalah istrinya sendiri, Zuraida Hanum. Dan karena pembunuhan ini dilakukan berencana, maka pelaku divonis hukuman mati. Itu konsekuensi orang yang melakukan kejahatan didasari dengan perencanaan yang begitu matang. Namun di dalam bacaan kita dikatakan tidak seperti itu. Oleh karena itulah maka orang ini harus dilindungi. Tapi bukan berarti perlindungan yang dilakukan selesai sampai di situ saja. Perlindungan yang dilakukan adalah untuk melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah orang ini yang membunuh ini akan diperhadapkan kepada rapat jemaah agar dia diadili. Jadi tetap ada konsekuensi perbuatan yang dilakukannya. Perlindungan yang dilakukan bukan untuk menutupi kesalahannya. Kesalahan bahwa dia sudah melakukan tindakan pembunuhan. Tapi untuk menghindari tindakan yang semena-mena. Juga agar perbuatannya diadili dan ditemui keadilan di sana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan agar supaya kita mau menjaga hati dan juga pikiran kita dengan baik, agar tidak mengeluarkan kata-kata dan juga tidak bertindak yang menyakiti hati orang lain, agar tidak membuat
orang lain melakukan kekerasan terhadap kita. Demikian pula halnya sebaliknya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk biasakanlah menggunakan lidah kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghadirkan berkat di dalam relasi antara kita dengan orang lain. Biasakan juga agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk menyatakan kebaikan. Membiasakan diri kita untuk mempergunakan akan tubuh kita menghindari tindakan kekerasan. Jangan menuntut orang lain untuk melakukannya. Melakukan yang baik terhadap kita, tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk berbuat baik kepada orang lain. Agar supaya kita dapat melakukan akan hal itu, maka biarlah pada saat ini kita meminta pertolongan dari Tuhan agar supaya dalam menjalani sepanjang hari ini kita dapat melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas yang syarat dengan kebaikan. Agar supaya relasi antara kita dengan sesama dapat terjalin dengan baik dan juga menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan, mampukan kami untuk mempergunakan akan lidah kami, juga mempergunakan akan anggota tubuh kami untuk menghadirkan kebaikan di sepanjang hari ini. Apa yang kami perkatakan dan apa yang kami perbuat untuk membangun relasi yang berkualitas dan juga untuk menghadirkan damai sejahtera. Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi pandemi virus yang masih berlangsung hingga saat ini. Bagi yang terpapar, Tuhan mampukan mereka untuk terus bersemangat, semangat untuk sembuh. Bagi keluarga yang mendampingi juga untuk dapat kuat dan memberikan dampingan bagi anggota keluarga yang sedang sakit. Demikian pula halnya kami mau berdoa bagi apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu vaksinasi di dalam usaha penanggulangan penularan virus, agar terus berlangsung dan maksimal, agar bangsa kami terbebas dari pandemi. Kami mau menyerahkan akan diri kami masing-masing di dalam menjalani akan sepanjang hari ini aktivitas kami, tanggung jawab kami, bahkan pelayanan yang dipercayakan kepada kami, agar supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga menghadirkan berkat, sehingga diri kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah di sorga. Amin. Demikian morning call pada saat ini. Tetaplah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat,
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.